Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih. Syukurullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang anak kembar memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Satu pesimis, yang satu lagi saudaranya sangat optimis. Di hari ulang tahun keduanya, ayah ibu mereka menyiapkan hadiah yang berbeda. Yang pesimis disiapkan hadiah yang mahal, yang terbaik, yang bagus, yang cantik. Harapannya adalah agar dia bergembira dengan hadiah itu. Sementara yang satu lagi disiapkan yang biasa-biasa saja. Kemudian hadiah itu diletakkan di dua kamar yang berbeda dan kedua anak itu dipisahkan. Setelah mereka masuk ke kamar masing-masing untuk membuka kotak hadiahnya, ayah ibunya ingin melihat respon kedua anak mereka. Yang pertama, mereka mengintip, melihat kepada anak yang pesimis. Ternyata sang anak ketika membuka hadiah yang besar, yang cukup besar, yang bagus, yang mahal tadi, dia ternyata berteriak dengan mengatakan, saya tidak suka hadiah ini. Hadiah ini tidak seindah yang saya harapkan. Hadiah ini seperti apa yang sudah dimiliki oleh teman saya, tapi teman saya bentuknya jauh lebih besar. Dan semua kalimat-kalimat yang intinya adalah dia tidak puas dengan apa yang dia dapatkan tadi. Sebaliknya, setelah melihat anaknya tadi, ayah ibu kemudian berpindah kepada anak yang optimis. Ternyata hadiah yang disiapkan oleh kedua orang tuanya itu adalah cuma sekotak kecil yang isinya rumput hijau. Rumput hijau. Dan ketika mereka melihat, mengintip, sang anak tengah gembira, berlari-lari, berteriak dengan penuh kegembiraan. Sambil membuang rumput itu ke atas udara, dia berkata, ayah ibu, kalian tidak bisa menipuku. Saya tahu persis dari mana kalian dapatkan rumput ini. Pasti ada kuda kecil yang lagi menunggu untuk hadiahku setelah rumput ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita hari ini, kita mungkin dan pernah menghadapi orang-orang yang seperti ini. Sepositif apapun yang kita sampaikan, maka akan ada orang yang selalu daya tangkapnya itu lebih fokus kepada sisi negatifnya. Bahkan kenegatifan yang dia timbulkan sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Ada orang-orang yang selalu bisa mengambil sisi positif dari segala kenegatifan yang dia hadapi. Dan inilah kenyataan hidup. Tidak semua bisa kita logikakan. Tidak semua bisa kita hitung dengan hitungan-hitungan matematis.
Ini campur ini akan jadi begini. Ini tambah begini akan begitu. Kita meyakini sebagai seorang mukmin, bahkan menjadi bagian dari rukun iman kita yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bisa jadi terlambatnya pesawat kita, ada keselamatan di balik itu. Bisa jadi terlambatnya menikah kita, ada keberkahan di balik itu. Bisa jadi belum dikaruniai keturunan oleh Allah kepada kita, ada kebaikan di situ. Bisa jadi lamaran kerja kita ditolak ke sana kemari, ada keberkahan di balik semua itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian selalu mengira dan membenci terhadap apa yang kalian lihat. Padahal bisa jadi di balik itu yang paling terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kalian cenderung suka kepada yang kalian lihat dengan pandangan mata kalian. Tetapi sebenarnya di balik itu sesuatu yang tidak baik akan terjadi dan menimpamu yang Allah tidak inginkan terjadi kepadamu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, maka ada kemudahan yang akan membersamai. Dan setiap segala kesulitan akan ada kemudahan di baliknya. Imam Ibnu Rajab pernah berkata, jika kesempitan itu semakin terasa begitu sulit dan berat, sampai-sampai seorang hamba menjadi putus asa, dan dia sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan dia akan tiba di suatu titik, yaitu yang kita sebut dengan titik kepasrahan. Titik menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebenarnya Allah menginginkan kita semua untuk sampai kepada titik itu. Allah ingin mendidik kita. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua persoalan kita bisa diselesaikan dengan relasi yang kita punya. Tidak semua persoalan kita bisa diselesaikan dengan ilmu yang kita punya. Tetapi harus kita tahu dan tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi cukup bagi dirinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La tai'asu mir rauhillah, kata Allah di surat Yusuf ayat kesekian. Jangan pernah sekali-kali engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Tetapi jika ternyata di dalam diri kita ada keputusasaan, maka kita harus introspeksi. Bisa jadi ada masalah dengan imanmu, ada kerusakan pada akidahmu, dan ada keretakan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalian akan selalu berada di tempat yang tertinggi. In kuntum mu'minin, jika betul kalian adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menutup khutbah yang singkat ini, ada 3 perkara yang harus kita lakukan jika kita sudah sampai kepada titik kepasrahan tadi, di mana persoalan tidak berhenti, di mana persoalan tidak kunjung berhenti, di mana permasalahan datang bertubi-tubi, di mana seolah-olah kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka ada 3 hal yang harus segera kita laksanakan. Yang pertama,
bertaubat dan beristighfar. Karena salah satu faktor seorang hamba mengalami kesulitan atau ujian adalah karena dosa yang dia kerjakan. Yang karena dosa yang dia kerjakan oleh dirinya sendiri. Dan itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Sungguh musibah yang menimpa kamu itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Bukankah setiap hari, setiap kali kita pulang ke rumah, pakaian yang kita pakai hari ini sampai sore nanti, itu kita masukkan ke mesin cuci. Untuk kita cuci, kita bersihkan, kita setrika kembali. Dan kita berikan wangi-wangian untuk kita pakai pada masa yang berikutnya. Baju kita perlakukan seperti itu. Maka dosa yang kita lakukan pun harus kita lakukan persis seperti itu. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam riwayat tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali dalam riwayat yang lain beristighfar dalam satu hari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita beristighfar dan memohon ampun adalah segera menunaikan sholat. Kita kadang terlalu repot mencari solusi terhadap permasalahan dan beban hidup. Padahal Allah sendiri mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada kesabaran dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi memang itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Terkadang kita terlalu cepat mencari manusia, meminta, menyampaikan persoalan kita. Dan kita lupa untuk mengadukan persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah air wudhu, bersucilah dengan segera. Temuilah Allah dengan penuh kehusyuan. Barengi dengan tetesan kering, tetesan air mata. Tadaburi dan bacalah ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika kening kita telah tersungkur sujud, adukanlah segala kesulitan itu. Karena itulah masa-masa di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Setelah kita beristighfar, setelah kita memohon ampun, setelah kita melaksanakan sholat, yang terakhir yang kita lakukan, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Tentu saja senjata lagi-lagi hanya senjata. Dia tidak bisa berfungsi di tangan yang tepat. Doa tidak akan makbul kepada orang yang melakukan banyak maksiat. Doa akan tertolak sekiranya makanan, minuman, pakaian, pendapatan didapatkan dari jalan yang haram. Seperti mana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita. Seorang laki-laki yang rambutnya kusut masai, berdebu, tua, mengangkat tangannya ke atas langit. Ya Rob, ya Rob. Kata Rasulullah, wa masyrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa ma'kuluhu haram, makanannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Fa kaifa yustajaba lahu? Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari di akhir tahun ini kita semua berazam dan beristiqamah. Seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal. Memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Yang berkah, yang halalan thayyibah. Sehingga kemudian keberkahan itu turun kepada kita semua. Turun kepada keluarga kita. Turun kepada institusi kita. Turun kepada negeri yang kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari yang berkah, jam yang berkah, ibadah yang diberkahi, waktu-waktu yang diberkahi adalah saat-saat ini. Mari kita menengadahkan tangan kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengabulkan segala hajat kita. Sekiranya maksiat dan dosa menghalangi doa kita, maka kita mintakan juga semoga Allah mengampuni dan meridhoi serta memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah menjawab permintaan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma gfir lana wa liwalidina. Allahumma gfir lana wa liwalidina. Allahumma gfir lana wa liwalidina. Warhamhuma ya Allah kama rabbawna sighara. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma yassir umurana, Allahumma sahil umurana, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma idfa anna al bala wal waba wal marad wa syada'id wal fitan, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma izzal islam wal muslimin birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kathiran wasi'an mubaraka. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal du'ana. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.